Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Kita kembali bertemu dalam renungan harian Resort Surabaya pada hari ini, hari Jumat tanggal 24 Februari 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di sorga, kami kembali bersujud kepadamu, mengucap segala syukur, segala puji-pujian kami atas semua berkat-Mu yang kami terima, di mana Tuhan masih membangunkan kami dari tempat tidur kami masing-masing. Dan pada saat ini Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu, karena firman-Mu adalah kekuatan bagi kami, di mana kami mau memulai aktivitas kami pada pagi hari ini. Ya Tuhan, berikanlah kami hikmat kebijaksanaan agar kami dapat mengerti firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 10. Efesus pasal 2 ayat 10. Begini pembacaan firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, betapa orang tua tidak menginginkan anaknya hidup di dalam kejahatan. Betapa orang tua tidak menginginkan anak-anaknya mencintai segala kelakuan yang tidak baik. Orang tua menginginkan anak-anak yang dititip oleh Tuhan kepada dia. Ia menginginkan anak-anak itu, anak-anaknya menjadi anak-anak yang mau berbuat baik, yang mencintai kebenaran, yang mencintai kebaikan, dan bersedia menjauhkan segala perbuatan yang jahat. Itu keinginan orang tua. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ketika sang anak melakukan keperlakuan yang jahat, maka tidak sedikit orang tua yang merasa sakit hati dan merasa kesal, karena dia mendidik, dia membimbing anaknya, tujuannya adalah untuk menjadi orang yang baik, terutama orang yang dekat kepada Tuhan. Begitu juga Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kehidupan yang terjadi di Efesus. Ketika orang-orang percaya, ketika orang-orang yang mengaku mempercayai Yesus, mengikut Yesus, ternyata lebih suka melakukan tindakan kejahatan, ternyata lebih suka melakukan kecurangan, ternyata lebih suka melakukan tindakan kekerasan, ternyata lebih suka melakukan segala kejahatan, baik di dalam rumah maupun di luar. Maka Paulus sungguh sangat menyesalinya. Paulus benar-benar tidak menginginkan hal-hal itu terjadi di tengah-tengah umat Kristen, di tengah-tengah jemaat Efesus. Maka Paulus mengingatkan mereka bahwa sebenarnya orang Kristen, orang Efesus adalah milik buatan Allah. Bahwa sebenarnya orang Kristen, orang Efesus diciptakan oleh Allah, menjadi milik Allah. Yang tertulis di dalam nats kita ini, karena kita ini buatan Allah. Kita diciptakan Allah, dibuat Allah bukan untuk melakukan pekerjaan jahat, bukan untuk melakukan pekerjaan yang menyakiti orang lain yang tidak baik. Terlebih adalah kita diciptakan di dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan oleh Allah sebelumnya, dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kata ini disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Efesus supaya mereka sadar
bahwa mereka adalah milik Tuhan. Orang milik Tuhan itu orang kepunyaan Tuhan. Hendaknya perbuatannya tidak menyalahi dengan peraturan-peraturan yang dibuat oleh Tuhan. Karena bagaimanapun Allah telah menyelamatkan, Allah telah menciptakan, menyelamatkan, maka Paulus menginginkan perubahan hidup, pertobatan dari orang-orang di Efesus. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari, dari nats ini ada beberapa hal yang perlu kita lihat. Bagaimana kita untuk melakukan 4 konsep penting dalam berbuat baik. Kita sebagai orang Kristen, sama seperti jemaat Efesus, kita juga orang Kristen saat ini mempunyai kewajiban untuk berbuat baik. Kita mempunyai kewajiban untuk selalu mengandalkan kasih di dalam perjalanan hidup kita. Kita harus menjauhkan segala perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Baik dimanapun kita berada, Tuhan tidak menginginkan itu. Konsep yang pertama adalah karena kita milik Tuhan. Karena kita milik Tuhan. Lebih tepatnya di dalam nas ini dibuat karena kita ini adalah buatan Allah. Karena kita buatan Allah. Kita yang diciptakan oleh Allah. Karena itu, karena kita adalah milik Allah, yang diciptakan oleh Allah atau buatan Allah, maka tidak semestinya orang yang diciptakan oleh Allah melakukan kejahatan, melakukan perbuatan-perbuatan jahat, melakukan perbuatan-perbuatan onar. Tetapi orang yang diciptakan oleh Allah semestinya sama seperti Allah, karena manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Harusnya mencintai segala kebaikan. Roh Kudus adalah suatu jaminan bagi orang Kristen, bagi kita pada saat ini, sampai nantinya kita sepenuhnya menjadi milik Allah melalui penebusan atau melalui kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu yang menandakan bahwa kita ini adalah kepunyaan Allah. Roh Kudus suatu jaminan bagi orang-orang Kristen untuk menemani, membimbing mereka sampai suatu saat nanti kita sepenuhnya milik Allah melalui karya penebusannya, melalui kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, diciptakan di dalam Yesus Kristus. Artinya diciptakan dalam Yesus Kristus, kita bukan manusia lama lagi. Kita bukan manusia yang telah dikuasai oleh dosa. Kita bukan lagi manusia yang telah dimatikan oleh dosa. Tetapi ketika manusia lama yang dikuasai oleh hawa nafsu, yang dikuasai oleh dunia ini, yang dikuasai oleh iblis, kita kembali dihidupkan, kita kembali diciptakan menjadi manusia yang baru di dalam Yesus Kristus. Sehingga kita bukan lagi manusia yang lama, sehingga kita bukan lagi manusia yang dikuasai oleh iblis, dikuasai oleh dunia ini, tetapi kita sudah menjadi manusia yang baru, dihidupkan kembali di dalam Yesus Kristus. Sehingga perbuatan baik itu adalah sebuah keharusan bagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita diselamatkan untuk berbuat baik. Ya, itu konsep yang ketiga, kita diselamatkan untuk berbuat baik. Perbuatan baik itu telah diciptakan atau telah dirancang Allah sebelumnya, sebelum penyelamatan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kadang memang mustahil bagi orang yang belum percaya untuk melakukan perbuatan baik. Ya, tetapi perbuatan baik dilakukan itu adalah sebuah bentuk ucapan syukur dari penyelamatan yang diberikan oleh Tuhan. Karena kita diselamatkan bukan karena usaha kita. Kita diselamatkan karena bukan perbuatan kita, tetapi kita diselamatkan murni hanya oleh kasih Tuhan. Sehingga tujuan Tuhan untuk menyelamatkan kita adalah untuk berbuat baik. Dan perbuatan baik itu adalah ucapan terima kasih, ucapan syukur kita, buah daripada penyelamatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Maka perbuatan baik dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya itu mustahil. Orang-orang yang tidak percaya selalu dikuasai oleh iblis, pikirannya dirasuki oleh iblis, dan kecintaannya adalah kelakuan-kelakuan yang jahat, tindakan-tindakan yang jahat.
tetapi perbuatan baik adalah buah dari penyelamatan yang diberikan oleh Kristus kepada kita manusia. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, kita diselamatkan untuk berbuat baik. Kita sudah diselamatkan, maka berbuat baiklah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara-saudari, yang keempat, sudah diselamatkan baru berbuat baik sebagai tanda ucapan syukur kita. Itu yang saya katakan tadi, Bapak Ibu Saudara-saudari, perbuatan baik kita itu adalah sebuah persembahan, ya, sebagai sebuah persembahan akibat buah dari penyelamatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Maka semestinya hidup kita ke depan, hidup kita sebagai orang Kristen, orang yang diselamatkan, adalah berbuah kebaikan, di mana seluruhnya hidup kita adalah berbuat yang baik di dalam perjalanan kehidupan kita. Itu yang diinginkan oleh Rasul Paulus dari jemaat di Efesus, dan itu juga yang diinginkannya dari kita Bapak Ibu Saudara-saudari. Marilah kita imani dan marilah kita ingat konsep-konsep berbuat baik pada hari ini. Yang pertama adalah karena kita adalah milik Allah. Yang kedua, kita diciptakan di dalam Yesus Kristus. Yang ketiga, kita diselamatkan untuk berbuat baik. Dan yang keempat, rencana kekal Allah untuk kita, di mana suatu saat penebusan itu Bapak Ibu Saudara-saudari sudah melekat di dalam diri kita. Perbuatan-perbuatan baik kita, perbuatan-perbuatan baik nanti akan melekat di dalam diri kita selama-lamanya sampai kita ada di dunia ini. Perbuatan baik adalah menjadi kecintaan bagi kita, kesukaan bagi kita, di mana kita sungguh sangat membenci perlakuan-perlakuan tindakan kejahatan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari, mari berbuat baik di dalam kehidupan kita. Mari melakukan karya-karya yang baik. Mari mempercayai Yesus, mengucap syukur kepada Yesus melalui perbuatan yang baik di dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik di dalam perjalanan kehidupan kami. Berikan hikmah kebijaksanaan yang daripada-Mu, supaya kami semakin mengerti apa yang menjadi kelakuan atau perbuatan yang akan kami kerjakan di dalam perjalanan hidup kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Bapa, berkatilah kami seluruhnya jemaat Mulia GBP Surabaya ini, dari anak-anak hingga lanjut usia. Kami berserah kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu mengiring langkah kami. Tuhan akan selalu menemani kami kemanapun kami melangkah. Terpujilah Engkau. Hapuskan segala dosa kami, agar kami layak disebut anak-anak-Mu. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu di dalam satu hari ini. Terpujilah Engkau Bapa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita kemanapun kita melangkah. Tuhan selalu menyertai. Oras.